Jadi dokter Ira ini hiperplasia endometrium itu merupakan kondisi terjadinya penebalan dinding rahim secara berlebihan. Nah, dinding rahim yang bagian terdalam kita sebutnya endometrium. Ya, jadi memang gejala-gejalanya biasanya dari gangguan haid dulu nih dok biasanya. Ya, jadi gangguan haidnya biasanya nggak teratur. Biasanya ada perubahan pola haid nih. Pola haidnya bisa memanjang durasinya daripada biasanya atau mungkin jumlah volume darahnya lebih banyak daripada biasanya. Jadi itu misalkan udah ada gejala itu mungkin saja bisa jadi itu tanda-tanda dari hiperplasia endometrium dok gitu. Hai sahabat Brawijaya, jumpa lagi di Hedok Podcast Brawijaya. Senang banget nih saya, Dr. Dira, selaku host di podcast kita pada hari ini. Akan mengobrol bareng salah satu dokter spesialis dari Brawijaya Hospital Tangerang. Tentunya sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Andika, spesialis obstetrik dan ginekologi. Podcast kita pada hari ini akan membahas mengenai hiperplasia endometrium dan pengobatannya. Hari ini saya sudah ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi edukasi buat sahabat Brawijaya yang nonton podcast kita pada hari ini. Baik, gimana nih dok? Udah siap belum kita ngobrol-ngobrol santai guna edukasi ini? Oke, siap dokter Dira. Jadi dok, hari ini kita akan bahas mengenai hiperplasia endometrium nih dok. Karena udah banyak sekali dok pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Brawijaya yang masuk ke saya. Baik dok, biar nggak lama-lama kita langsung aja ya dok untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama nih dok, apa sih dok yang disebut dengan hiperplasia endometrium itu? Ya dokter Dira, jadi halo sahabat Brawijaya, salam sehat semuanya. Jadi dokter Dira ini hiperplasia endometrium itu merupakan kondisi terjadinya penebalan dinding rahim secara berlebihan. Nah, dinding rahim yang bagian terdalam kita sebutnya endometrium dok biasanya gitu. Oke, kira-kira nih dok, apa sih dok yang bisa menyebabkan orang terkena hiperplasia endometrium itu dok? Nah, secara umum sebenarnya hiperplasia endometrium ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan dari paparan hormon estrogen dan progesteron yang secara alami ada di dalam tubuh perempuan. Jadi lebih banyak terdapat paparan estrogen, malah kurang dapat paparan progesteron. Ada beberapa kondisi dok biasanya yang bikin terjadinya hiperplasia endometrium. Ada beberapa faktor risiko, misalkan ada yang obesitas, gangguan haid tidak teratur, contohnya PCOS ya, kalau mungkin dokter sering dengar juga PCOS ya. Dan juga misalkan ada beberapa kondisi perempuan mengalami menarche lebih awal, jadi haidnya lebih awal mulai ya, pertama kali menstruasi, atau malah menopause lebih lama gitu. Dan juga dipengaruhi faktor genetik dok gitu. Oke, dok, apa sih dok gejala-gejala yang mungkin sahabat-sahabat Brawijaya bisa rasakan gitu dok? Kayak, oh ini saya terkena hiperplasia endometrium nih, mungkin gejala-gejalanya mungkin bisa disebutkan dok? Ya, jadi memang gejala-gejalanya biasanya dari gangguan haid dulu nih dok biasanya. Ya, jadi gangguan haidnya biasanya nggak teratur, biasanya ada perubahan pola haid nih. Pola haidnya bisa memanjang durasinya daripada biasanya atau mungkin jumlah volume darahnya lebih banyak daripada biasanya. Jadi itu misalkan udah ada gejala itu mungkin saja bisa jadi itu tanda-tanda dari hiperplasia endometrium dok gitu. Oke, selanjutnya nih dok, kalau misalkan kita terkena hiperplasia endometrium, sahabat-sahabat Brawijaya mungkin ada yang terkena hiperplasia endometrium terdiagnosa gitu dok, bahaya nggak dok? Nah ini penting banget ya dok. Jadi ketika ketahuan hiperplasia endometrium, semua pasien wanita ya tentu harus segera diterapi. Kenapa nih dok? Nah jadi sahabat Brawijaya kita harus terapi karena hiperplasia endometrium ada sebagian kecil kasus dapat berpotensi berkembang menjadi keganasan. Kita bilangnya kanker endometrium. Jadi memang harus segera diterapi dan dievaluasi secara berkala biasanya gitu dok. Oke. Jika nih dok seseorang sudah terdiagnosa dok dengan oh ya udah ini kamu hiperplasia endometrium nih. Nah bagaimana dok cara pengobatannya? Oke. Nah jadi kalau hiperplasia endometrium ini terapinya tergantung dari usia pasien. Biasanya status apakah pasiennya masih dalam kondisi pramenopause, belum menopause, atau sudah menopause. Kemudian apakah pasien ini masih mempertahankan, artinya fertilitasnya masih mau hamil ke depannya atau tidak. Dan juga dari tipe sel hiperplasianya. Jadi ini kalau hiperplasia endometrium ini kita biasanya diagnosisnya melihat tipe selnya kita dari pemeriksaan kuretase dulu. Kalau misalkan memang ada kecenderungan jinak atau ganas itu bisa berbeda terapinya. Misalnya ini ada pasien, dia belum menopause tapi hiperplasianya tipenya jinak. Nah kita biasanya bisa terapi dulu dengan hormonal progesteron. Dan dievaluasi secara berkala, kita lihat nih responnya dari endometriumnya, kita berikan terapi progesteron, apakah ada perbaikan atau tidak. Nah contoh kasus lain misalkan nih ada
perempuan sudah menopause nih, ada penebalan dinding rahim, hiperplasia endometrium. Nah, tentu kan dia sudah tidak haid lagi dan tentu tidak bisa punya anak lagi ataupun hamil lagi. Nah, bisa pertimbangannya sampai dengan angkat rahim untuk terapinya, Dok. Gitu. Oke, Dok, tadi seperti yang dokter sebutkan tadi, berarti pengobatan atau tindakan di setiap wanita itu berbeda-beda ya, Dok ya? Betul. Jadi memang bisa beda-beda, ya artinya tergantung kondisi masing-masing tadi. Terutama tadi saya sampaikan tergantung dari usianya, status apakah sudah menopause atau belum menopause, kemudian jenis dari sel hiperplasia endometriumnya, dan juga tadi dari status fertilitasnya, apakah masih ingin hamil lagi atau tidak hamil lagi gitu. Oke. Jadi seperti yang sudah dokter sampaikan tadi, berarti tidak semua pasien ya, Dok? Berarti tidak semua pasien yang didiagnosa dengan hiperplasia endometrium itu harus tindak operasi gitu, Dok? Ya, betul. Tidak harus operasi, tadi tergantung kondisi tersebut. Kalaupun tadi kita berikan terapi progesteron, itu semacam kayak pil KB, atau bisa pilihan lain tuh kita berikan IUD ya, atau spiral ya, tapi spiralnya mengandung hormon progesteron, itu juga bisa dipilihan buat terapi pada pasien hiperplasia endometrium. Baik. Baik, Dok. Tadi dokter juga menyebutkan wanita-wanita yang sudah berusia lanjut, itu kan harus dioperasi ya, Dok, berarti salah satu terapinya. Yeah. Nah, jika dioperasi, Dok, nama tindakannya apa ya, Dok? Dan kalau misalkan dioperasi pun, kira-kira berapa lama untuk recovery bisa beraktivitas seperti biasa, Dok? Oke, jadi memang kalau misalkan tindakannya operasi nih, kita harus tindakannya angkat rahim ya. Nah, angkat rahim ini berupa juga angkat kedua saluran inung telur atau kita bilang tuba falopi, Dok. Dan juga salah satu atau kedua dari inung telur atau ovarium, Dok. Tindakannya seperti itu, tindakan histerektomi ya. Nah, angkat rahim, kemudian untuk recovery sendiri biasanya pasca tindakan pasien bisa pulang nih 2 hari pasca operasi, rawat jalan. Misalkan tindakannya laparotomi. Nah, laparotomi kan biasanya sayatannya lebar ya, Dok ya. Sayatan pembedahan di dinding perut lebar, kurang lebih 10 cm. Sedangkan ada pilihan lain juga, kalau misalkan yang sayatannya lebih minimal itu laparoskopi. Jadi sayatan cuma 1 cm, itu sama-sama angkat rahim, histerektomi, tapi pemulihan lebih cepat, pasiennya bisa pulang lebih cepat juga. 1 hari pasca tindakan sudah bisa pulang, bisa rawat jalan gitu. Nah, untuk recovery-nya sendiri, selama seminggu pasca tindakan, secara umum pasien sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi harus hindari beberapa kondisi nih, Dok. Misalkan dia nggak boleh tuh angkat beban berat ya, karena masih beresiko, masih proses pemulihan dari pasca operasinya, Dok, gitu. Oke, berarti seperti yang dokter sampaikan tadi, tindakan operasinya pun berbeda-beda ya, Dok ya? Ya. Oke, baik, Dok. Saya ingin menanyakan lagi nih, Dok. Apa sih, Dok, yang sahabat Brawijaya bisa lakukan untuk terhindar atau menghindari dari hiperplasia endometrium ini, Dok? Mungkin kebiasaan sehari-hari atau apa mungkin, Dok, yang bisa kita lakukan gitu. Oke, baik. Jadi tentu untuk pencegahan hiperplasia endometrium ya, Dok ya, kita harus bisa meminimalkan faktor risiko ya. Tentu faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Artinya tadi misalkan salah satu yang bisa kita modifikasi adalah berat badan berlebih ya, atau khususnya obesitas, dan juga harus menjalankan pola hidup sehat ya, yang bisa mempengaruhi pola haid yang baik. Artinya misalkan olahraga rutin ya, asupan gizi seimbang, kelola stres gitu ya. Dan penting sekali buat setiap perempuan, sahabat Brawijaya, untuk mengenali pola haid yang normal seperti apa. Siklusnya 24-28 hari, durasinya 2-8 hari, dan biasanya variasi perubahan dari siklus haidnya berkisar antara 7-9 hari. Dan juga perhatikan juga volume darah haidnya biasanya antara 5-80 cc per hari. Itu normal. Jadi kalau misalkan di luar pola haid normal tersebut, harus segera memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan dan kebidanan gitu, Dok. Baik. Cukup menjelaskan ya, Dok. Sekarang saya ingin bertanya nih, Dok. Banyak nih, Dok, mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Ini juga masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Di sini salah satunya nih, Dok. Ini benar mitos atau fakta nih, Dok. Wanita dengan penebalan dinding rahim atau hiperplasia endometrium ini lebih sulit hamil dibanding wanita dengan tidak terindikasi hiperplasia endometrium. Ya, betul sekali, Dok. Jadi memang hiperplasia endometrium ini mempersulit peluang untuk hamil karena di situ tadi ada ketidakseimbangan kerja dari hormon estrogen dan progesteron yang kita butuhkan untuk mengatur supaya pola haid normal dan juga dibutuhkan saat proses kehamilan itu sendiri, Dok.
Jadi tentu berpengaruh ketika orang ada hiperplasia endometrium, peluang hamilnya lebih kecil begitu dok. Baik, berarti fakta ya dok ya? Fakta, betul. Baik. Selanjutnya nih dok, mitos atau fakta, orang dengan obesitas itu lebih cenderung gampang terkena hiperplasia endometrium dok? Ya, jadi orang yang atau perempuan yang mempunyai kondisi obesitas ya atau kelebihan berat badan biasanya memiliki aktivitas pembentukan hormon progesteron lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Nah, sehingga tadi kalau misalkan pembentukan estrogennya lebih tinggi ya pada kondisi obesitas atau kelebihan berat badan berlebih atau berat badan berlebih, tentu peluang untuk mengalami hiperplasia endometrium lebih besar karena tadi terkait dengan paparan estrogen yang berlebihan dok. Jadi begitu dok. Jadi itu fakta juga dok. Oke, berarti dua-duanya fakta ya dok ya? Iya, fakta. Baik dokter Tama, terima kasih atas penjelasannya. Banyak sekali ya pengetahuan baru yang dapat kita dapatkan dari dokter Tama, spesialis obstetrik dan ginekologi. Jadi teman-teman dan sahabat Brawijaya, kalau misalkan teman-teman dan sahabat Brawijaya memiliki keluhan-keluhan yang mungkin terkait dengan hiperplasia endometrium, jangan ragu untuk memeriksakannya ke dokter ya. Terima kasih dokter Tama, penjelasan tadi pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Brawijaya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke kerabat dan keluarga Anda. Saksikan terus video edukasi kami di channel YouTube Brawijaya Healthcare. Saya Dr. Dira, makin paham, makin sehat.